Sanksi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan oleh Menteri Dalam Negeri memunculkan diskusi seberapa tepat sanksi ini diberikan tanpa melalui mekanisme DPRD dan juga putusan hukum dari Mahkamah Agung. Dan apakah meninggalkan daerah yang dipimpin dalam kondisi darurat bencana hanya masuk dalam kategori pelanggaran administratif? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Salam, Mas Bram. Siap, Bang Ferry, langsung saja. Jadi artinya, apakah kemudian jika ini dianggap sebagai pelanggaran ringan, memang tidak perlu mekanisme lewat DPRD, jadi bisa diputuskan langsung oleh Kemendagri begitu, Bang? Ya, sebenarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, dari pasal 67 hingga pasal 77 ada berbagai jenis ya pelanggaran tugas dan kewajiban dari kepala daerah. Nah, dalam konteks ini dianggap kepala daerah tidak meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri ketika menjalankan tugas atau pergi ke luar negeri, gitu ya. Nah, oleh karena itu diberikan sanksi yang dinyatakan ringan. Nah, problematikanya adalah penggunaan pasal tidak meminta izin kepada menteri atau pimpinan itu konteksnya dalam kondisi biasa, Mas Bram. Nah, sekarang kan kondisinya agak beda ya. Ini bencana besar ya, punya tanggung jawab. Nah, di dalam ketentuan pasal 67 dan lain-lain itu sebenarnya ada pelanggaran yang dianggap lebih serius ketika melanggar etik, mengabaikan masyarakatnya dan segala macamnya yang punya konsekuensi lebih besar dari pemberhentian sementara. Tapi katakanlah begini ya, bahwa ini adalah sanksi yang menjadi pembelajaran bagi banyak kepala daerah agar tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang ada. Nah, bagi saya sebenarnya kalau ini lebih tegas dari itu, karena ini kondisinya sudah sangat berbahaya, ya harusnya pemberhentian. Nah, bisakah Menteri Dalam Negeri memberhentikannya? Salah satunya prosesnya bertahap ya. Ada pemberhentian sementara sebagai cara menghina yang kalau tidak terjadi perubahan sikap tentu akan diberhentikan. Cuman kan begini, ini agak kontradiksi dengan teguran Presiden kepada sang Bupati, sementara Pak Presiden juga pergi ke luar negeri sebenarnya, meninggalkan rakyatnya yang sedang bencana itu. Itu mungkin bisa menjadi bahasan kita yang lain, tapi saya ingin dalami lagi. Jadi artinya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, apakah kemudian kategorisasi tadi, kalau ringan atau kemudian dianggap benar-benar melanggar sumpah jabatan, itu baru ada mekanisme bisa lewat DPRD begitu, ataukah kemudian ini kita masih melihat dulu 3 bulan ke depan, Bang Ferry? Ya, Menteri Dalam Negeri ya atas rekomendasi Gubernur sebenarnya bahkan bisa memproses sendiri ya untuk memberhentikan bupati atau wali kota. Mekanisme selain dari Mendagri itu adalah mekanisme di DPRD. Jadi ini dua jalur ya, bisa di Menteri Dalam Negeri, bisa melalui DPRD. Nah, apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ini secara politik akan menjadi bagian pula untuk menegur bupati di DPRD, itu lain cerita, bergantung DPRD-nya. Apakah di DPRD bisa juga menjadi bagian dari proses di Menteri Dalam Negeri, yaitu tergantung Menteri Dalam Negeri juga. Jadi masing-masing bisa tuh di dalam konteks ketentuan Undang-Undang Pemda ya, apakah jalurnya melalui Dalam Negeri, yang kalau untuk bupati dan wali kota atas rekomendasi masukan dari gubernur, atau melalui jalur di DPRD. Jadi kalau dengan kondisi bencana seperti ini, apakah dua opsi itu memang tersedia, atau sebetulnya mana yang paling tepat kita gunakan secara ideal berdasarkan undang-undang ini, Bang? Dalam kondisi situasi bencana besar seperti ini, proses administrasi melalui Menteri Dalam Negeri jauh lebih tepat ya, karena kalau di DPRD itu harus dituliskan dulu ya alasan dan argumentasi
kenapa seorang bupati dan wali kota di impeachment. Nah, bisa berputar-putar. Yang saya tidak yakin ya di tengah bencana akan ada rapat-rapat politik, ya, akan ada sidang di DPRD dan segala macam, karena mestinya mereka juga fokus mengurus nasib rakyatnya, tidak kemudian menarik tindakan indisipliner ini ke ruang politis di DPRD. Jadi menurut saya proses di Kementerian Dalam Negeri sudah sangat tepat. Oke, Bang, kalau kita lihat dari konteksnya begitu ya, izinkan saya kalau tidak salah saya mengutip, pada timeline-nya adalah 22 November diajukan izinnya, ternyata di 28 tidak diizinkan karena sudah terjadi bencana, tapi 2 Desember tetap berangkat. Kalau kemudian dari logika ini sudah mengajukan tapi tidak diizinkan dan tetap pergi, artinya bagaimana seperti ini itu tidak bisa terulang kembali, tidak menjadi presiden ketika hanya dinonaktifkan sementara, kemudian kalau tidak ada apa-apa 3 bulan akan menjabat kembali begitu, Bang? Ya, itu konsekuensi buruknya ya dari hal yang penggunaan pasal-pasalnya dalam kondisi biasa ya. Jadi diterapkan di dalam kondisi bencana yang sangat urgent seperti ini. Kalau menurut saya teguran dengan proses administrasi yang ada saat ini itu dalam kondisi biasa. Tapi kan ini dalam kondisi bencana yang kemudian harus katakanlah menuntut agar pimpinan Republik ini jauh lebih tegas terhadap aparatur di bawahnya yang mengabaikan bencana yang ada, nasib rakyat. Nah, pilihan Mendagri memberikan waktu untuk katakanlah semacam teguran ya dalam hal ini menurut saya di titik ini yang kurang keras ya. Prosesnya sudah tepat, cepat, tidak bermain-main di ruang politik, tetapi ketegasannya belum terlihat. Oke, Bang, kalau misalkan kita lihat disebutkan akan ada pembinaan pada Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan, apakah itu bisa kemudian mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa kondisi ini tidak akan terulang atau kemudian terjadi pada konteks kejadian-kejadian lain begitu, Bang Ferry? Saya pikir agak sulit ya, di tengah bencana ada pimpinan yang pergi, itu rakyat sudah terlanjur patah hati. Saya tidak tahu bagaimana caranya Pak Bupati mengembalikan marwah beliau di tengah rakyat ya, yang di titik tertentu ya foto-foto beliau juga menggugah perspektif yang agak berbeda di mata publik. Terlalu tidak ada kesan kesedihan ya, dan itu yang kemudian akan sulit menjadi beban sang bupati untuk mampu kembali ke publiknya. Nah, ini pembelajaran yang dia juga harus pikirkan ya, bahwa dalam konteks situasi seperti ini pilihan terdepan itu adalah rakyat gitu ya. Ini kayak pemimpin meninggalkan gelanggang perang ya, pergi malah ke ruang lain gitu ya. Dan bagi saya itu akan sulit diperbaiki untuk mampu katakanlah ya memperbaiki suasana kebatinannya dengan rakyat. Perlu suasana ekstra yang harus dia pikirkan untuk betul-betul mampu merangkul rakyatnya kembali agar dia betul-betul bisa diterima. Oke, baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih waktu dan juga insight Anda, Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bang. Malam.